Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit cerita mengenai pengalaman saya apply beasiswa S3. Langsung saja saya share screen. Nah, sebelumnya perkenalkan sedikit mengenai saya. Saat ini saya sedang menempuh S3 di The University of Queensland di bidang Environmental Biotechnology di Australian Center for Water and Environmental Biotechnology. Oke, langsung aja. Nah, mengenai beasiswa S3 ini sebenarnya ada berbagai beasiswa atau ya kalau dari Indonesia itu ada dari LPDP, Kemenristek Dikti, kemudian dari kerjasama dengan berbagai government dari negara lain seperti beasiswa Jerman, DAAD, beasiswa Belanda, beasiswa di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Nah, umumnya beasiswa S3 ini atau jalur S3 ini ada dua kategori. Yang pertama, jika kita punya research proposal atau kita sudah punya satu ide topik yang ingin kita dalami, ingin kita kaji dalam S3 kita, kemudian kita menyusun proposal, dan kita tinggal mengkontak potensial supervisors di universitas yang ingin kita tempuh gitu. Kemudian kita bisa apply beasiswa dari universitasnya maupun dari negara, bisa negara Indonesia, tadi saya sebutkan LPDP atau negara tujuan. Bisa juga dari kampus yang kita akan belajar di sana. Nah, ada juga jalur yang kedua, jika kita belum punya research proposal, tetapi kita sudah punya keinginan untuk S3 bidang apa, topiknya masih umum nggak apa-apa. Nah, kita bisa mencari di beberapa website-website seperti di bawah ini yang mengiklankan lowongan pekerjaan di bidang riset termasuk PhD. Nah, kemudian kita lamar melalui program itu dan kita tunggu pengumuman atau mengikuti jalur mereka. Apakah mereka sudah menyediakan beasiswanya sepaket atau kita diarahkan atau diberi rekomendasi beasiswa yang bisa kita tempuh. Gitu. Nah, kita coba jalur saya dulu ada jalur yang kedua ini. Saya belum punya research proposal, tetapi saya pengen S3 di bidang mikrobiologi lingkungan atau mikrobiologi air. Nah, saya menggunakan beberapa website ini untuk mencari beasiswa gitu. Nah, contohnya mungkin kita coba cek uh, kita coba cek beasiswa academic position for example ya, atau PhD job opportunities. Nah, akan banyak sekali seperti seek.com.au atau kita pakai yang dulu saya pakai, misalkan academic positions. Nah, banyak sekali lowongan yang saya apply ketika itu. Nah, contohnya PhD di sini. Nah, terus kita banyak sekali bisa kita filter dengan memasukkan kategori di bidang kita. Nah, contohnya misalkan makrobiologi. Nah, enter. Nah, tersaringlah 37. Nah, jika teman-teman ingin lebih spesifik pencariannya, bisa mencari location-nya atau terserah teman-teman untuk memodifikasi filternya. Nah, ini contohnya saya ambil International PhD Program in Microbiology. Ini di Marburg, Germany. Nah, saya awalnya memang tidak memfokuskan negara mana, tetapi lebih ke seperti di Eropa gitu. Nah, Eropa pun mungkin membuat list Jerman, Belanda, Prancis misalkan atau UK dan sebagainya atau Australia contohnya.
Nah, saya pelajari semua tentang iklan ini, kemudian membaca syaratnya apa, deadline-nya kapan, kemudian mengikuti seluruh petunjuk dari aplikasi beasiswa ini gitu. Nah, jadi memang seperti mencari pekerjaan, kita belum belum memiliki IELTS pun tidak apa-apa. Jadi, nah saat itu juga saya belum memiliki IELTS. Jadi saya melamar beasiswa seperti melamar pekerjaan yang hanya mensyaratkan motivation letter atau cover letter, kemudian CV dan academic certificates atau transkrip gitu. Jadi semua pelajari dan di sini ada blog saya onlypages.blogspot.com, judul postnya interview Skype. Ini saya menulis beberapa link untuk teman-teman bisa explore lebih lanjut untuk mencari beasiswa S3 gitu. Oke, balik ke PPT. Nah, itu tadi jalurnya dan ini tadi linknya. Nah, kemudian selection. Nah, saya mengikuti seluruh proses yang di dokumen yang seluruhnya disyaratkan, kemudian sedikit kurang lebih jika kita apply S3 itu selection prosesnya kurang lebih mirip dan dokumen yang dibutuhkan pun ya kurang lebih juga mirip, ada motivation letter, CV, academic certificates dan transcripts, language certificate. Ini pada kasus saya belum dibutuhkan, tapi jika teman-teman sudah punya tidak salah untuk ikutkan dalam dokumen lainnya. Kemudian recommendation letters. Waktu itu juga saya sudah memiliki recommendation letters yang saya memang sering email supervisor saya ketika master degree bahwa saya ingin melanjutkan S3. Jadi saya punya, tapi recommendation letternya itu masih bersifat umum, jadi ditujukannya enggak spesifik ke universitas apa gitu. Jadi bisa saya pakai untuk berulang kali untuk saya apply beasiswa. Nah, tapi juga kita menuliskan kepada pemberi recommendation letters-nya bahwa kita akan apply ke beberapa instansi atau beberapa instansi atau beberapa beasiswa. Jadi mereka juga akan mengerti tuju kepada di kop suratnya itu kepadanya lebih general gitu. Nah, kemudian prosesnya saya melalui jalur RTP. Waktu itu memang paketnya tidak termasuk beasiswa, tetapi ketika saya mendapat announcement dari potensial supervisor saya, kemudian interview, nah mereka memberikan seperti rekomendasi beasiswa yang bisa saya apply gitu. Nah, kemudian semua dokumen saya kirim aplikasinya dan kemudian mendapat email dari potensial supervisors, kemudian interview oleh mereka dan notification, kemudian university enrollment process dan announcement gitu. Nah, di ini nah program yang saya apply itu ada di Australia dan saya direkomendasikan untuk apply research training program di Australia ini. Jadi memang program riset untuk students di Australia, internasional maupun lokal domestic students, dan tersebar di seluruh Australia. Jadi memang dananya dari pemerintah Australia, tetapi dikelola oleh masing-masing universitas. Jadi universitas memiliki otonomi tersendiri untuk mengurus biaya-biaya untuk mahasiswanya. Jadi memang kebijakan setiap universitas apa yang didapatkannya itu macam-macam gitu, tergantung universitasnya. Tetapi kurang lebih itu mengcover living cost, tuition fee, insurance, kemudian travel untuk UQ tidak termasuk, tetapi mungkin di universitas lain termasuk. Jadi memang itu tergantung universitasnya masing-masing. Tapi basic untuk scholarship-nya itu sudah terpenuhi gitu. Dan ya, ini research training program ini bisa untuk master juga 2 tahun, untuk beasiswa S3 itu 3 sampai 4 tahun gitu. Dan memang setiap tahunnya menerima 4
kali blok gitu ya, research quarter 1 hingga 4, masing-masing per 3 bulan. Jadi bisa ada 4 kali kesempatan untuk apply beasiswa RTP ini. Nah, kembali ke proses tadi, jadi ketika saya mencari beasiswa di internet, itu salah satu job application di PhD atau research job. Kemudian waktu itu tahun 2018 November atau Desember, November akhir awal Desember gitu, saya apply salah satu aplikasi di University of Queensland gitu. Kemudian Januari saya mendapat email, awal Januari mendapat email dari potential supervisors untuk interview. Nah, kemudian hasil interviewnya itu selang sehari dinyatakan saya lolos. Kemudian saya diminta supervisor saya itu untuk apply beasiswa RTP. Nah, beasiswa RTP kemudian waktu itu saya belum punya IELTS certificate, jadi saya belajar tuh beberapa minggu untuk persiapan IELTS. IELTS-nya yang online sistem komputer, jadi hasilnya cepat gitu, beberapa hari. Kemudian Februari saya apply beasiswa UQ-nya dan pengumumannya itu di bulan April. Kemudian mulai research quarter 1 saya di bulan Juli 2019. Jadi prosesnya cukup lama, maksudnya ketika saya mulai PhD-nya itu. Nah, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sharing mengenai S3, proses saya melamar S3 untuk pembuat persiapan dokumennya seperti membuat CV atau motivation letter, mungkin akan saya sharing nanti di kesempatan yang lain. Terima kasih.